dari film menggunakan kertas A5. A5 dengan weight-nya itu 14 dan height-nya itu 21. Kemudian kita atur margin. Marginnya di sini kita gunakan bentar Bapak Bu. Ini sebelum kita ini naskah Bapak Suparjo ada 31 halaman ya. Nampak di sudut kiri Pak ya. Ya, ini 31 halaman. Kita coba lakukan layout. Kertas A5 margin 222. Yang liftnya ini 2,5 Pak. Selamat pagi Pak. Kemudian di multiple bergabung. page di sini. Iya Ibu, enggak apa-apa Ibu. Selamat datang Ibu. Iya Pak. Ya Bu, oke kita lanjut nih Bu ya. Kita lagi proses melakukan layouting Bu. Oke, setelah kita atur margin, top 2, button 2, inside 2, dan outside-nya 2. Inside-nya itu 2,5, outside-nya 2. Kemudian di bagian multiple page, di sini kita pilih mirror margin. Oke. Sehingga apa yang terjadi? Oh ini Pak Suparjo buatnya sudah di kertas A5 ya? Nggak ada perubahan nih. Nomor 2, namun. Pak Suparjo ada? Ini udah kertas A5, tidak ada berubah nih. Mungkin sudah dibuat A5 nih Pak Suparjo. Nah, kemudian kita atur Bapak Ibu. Ya. Nampak yang PowerPoint lagi Bapak Ibu? Berarti dia enggak mau pindah file dia Pak. Ini saya udah ke PowerPoint tapi di layar nggak tampil ya. Oke, sudah muncul buat settingan margin. Sudah. Dia harus di close dulu Pak Tripal. Dia nggak bisa file satu, habis itu buka file lain nggak mau terganti di layar. Iya ya. Oke, makanya harus close dulu Pak. Oke, sudah. Kita ini tadi membuat settingan. Tadi Bapak Ibu saya sampaikan bisa melalui page layout. Nah, ini tampilan mungkin Office berapa nih? Office 2010. Page layout tampilannya. Tapi di saya langsung ke layout. Kemudian di bawahnya itu bisa ada page setup. Kemudian kita pilih. Ya. Sehingga tampilan dialognya seperti ini. Yang mana kita atur kertasnya adalah A5 dengan topnya 2, outside-nya 2, button 2, dan inside-nya 2,5 tadi. Dan menggunakan multiple page-nya adalah mirror margin. Oke, setelah ini kita masuk ke selanjutnya. Kemudian memilih ukuran font, ukuran, dan spasi. Jadi di pertemuan awal-awal dulu Bapak Ibu, kita sudah menyampaikan bahwasanya naskah kita itu ada naskah fiksi dan ada naskah non-fiksi. Kalau naskah fiksi, contohnya cerpen, contohnya novel, dan lain sebagainya, itu kita menggunakan fontnya atau jenis hurufnya adalah Calibri atau Cambria. Dengan ukuran font atau ukuran hurufnya adalah 9 sampai 10. Sedangkan naskah non-fiksi, contohnya autobiografi, bahan ajar, PTK, dan lain sebagainya, kita menggunakan fontnya adalah Times New Roman dengan ukuran huruf 11 sampai 12.
Dan kita sepakati menggunakan jarak antar paragraf atau spasi antar paragraf atau spasi antar baris ialah 1,5. Oke, ini mungkin saya tampilkan PowerPoint dulu ya Bapak Ibu, baru kita nanti praktek. Oke, kemudian penggunaan heading untuk daftar hadir. 1. Blok judul bab. Kemudian pada menu Home, klik Style dan pilih heading 1. Pada heading 1, kemudian klik kanan dan pilih Modify. Kemudian klik menu Reference. Kemudian sebelah kiri, klik Table of Contents. Pilih bentuk daftar hadir yang diinginkan. Oke, kita lanjut ke tahap keduanya. Penomoran halaman. Tahap selanjutnya. Yang pertama, nanti kita bisa membuat nomor halaman buku kita Bapak Ibu, walaupun dalam pembuatan daftar isi tadi sudah ada halaman, cuman itu secara otomatis, walaupun di halaman kita belum ada halaman, jika kita sudah membuat daftar daftar isi berdasarkan heading tadi, dia akan tampil secara otomatis. Tetapi di halaman buku kita juga belum tampil. Maka bagaimana menampilkan nomor halaman pada halaman buku kita? Inilah caranya untuk menampilkannya. Salah satunya adalah klik 2 kali pada posisi footer dan header. Footer itu adalah di bawah, header itu di atas. Ini Bu ya. Nanti footer itu adalah nomornya jika kita mau buat nomornya di bawah halaman. Sedangkan header ini adalah nomor jika nomor buku kita ingin kita letakkan di atas. Jadi footer di bawah, header di atas. Pada halaman yang ingin dibuat nomor halaman yang berbeda. Yang kedua, pada menu toolbar cari tulisan different, odd, and even page. Maka munculkan checklist pada kotaknya. Ketiga, lalu klik page number pada menu toolbar. Pilihlah sesi ke kanan atau ke kiri sesuai yang diinginkan. Ulangi pada halaman sebelah atau selanjutnya 1 kali saja. Oke, nanti ada nomor ganjil, ada nomor genapnya Bapak Ibu. Jadi nomor ganjil nanti kita menggunakan nomor mungkin posisi sebelah kanan, bisa saja nomor yang genap nanti kita menggunakan posisi halamannya adalah sebelah kiri. Nanti bisa kita atur Bapak Ibu. Nah, kemudian cara penyisipan gambar. Kemarin sudah juga disampaikan oleh Pak Iit. Ternyata buku kita nanti dalam bentuk hitam putih kecuali covernya Bapak Ibu. Makanya jika Bapak Ibu menggunakan gambar, kemarin dikatakan adalah memilih gambar yang kontras. Yang mana salah satunya juga memiliki resolusi yang tinggi. Sehingga pada saat proses percetakan nanti foto kita atau gambar kita tidak kabur. Kemudian jika Bapak Ibu mengambil gambar dari internet atau mengambil gambar dari bahan lain, silakan Bapak Ibu mencantumkan sumbernya. Seperti kemarin siapa ya, Bu Agnes ya? Ada mengambil gambar dari internet, kita kemarin sudah coba membuat daftar isi, bagaimana penulisan sumber, bagaimana penulisan daftar isi pada sebuah naskah, pada sebuah bahan ataupun referensi yang kita ambil, itu kita harus menampilkan atau menuliskan sumber dari mana kita ambil. Kemudian menggunakan gambar dengan resolusi tinggi tadi dalam bentuk HD. Keempat, gambar maksimal 3 cm untuk vertikal, kemudian 10 cm untuk horizontal, ukuran file minimal 2 MB. Oke.
Mungkin itu saja Bapak Ibu, kita coba nanti melakukan proses layouting. Ya, kita close karena memang harus di close satu-satu. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba share screen lagi. Nah, ini tadi buku Pak Suparjo. Coba ini kita ubah ke A4. Berapa halaman dia? Marginnya 3. Yang awalnya oke. Ini naskah Pak Parjo berjumlah 18 halaman ya. Ini 18 halaman. Nah, sekarang kita coba lakukan proses yang namanya tadi layouting. Ternyata dari 18 halaman ini bisa jadi berapa. Kemudian kita atur Bapak Ibu kertasnya. Itu A5, marginnya 2, top, button 2, buttonnya 2, leftnya 2,5, kemudian right-nya 2. Jadi multiple text, di sini kita pilih mirror margin. Oke, maka naskah Pak Suparjo menjadi 33 halaman yang awalnya 18 halaman di A4. Kemudian nanti naskah ini Bapak Ibu dari kami akan kami edit. Ini beberapa bagian daripada naskah Bapak Ibu bisa kita hapus. Contoh seperti ini. Oleh Suparjo SD Suti Semarang. Ada Semarang di sana gitu Pak ya? Ada nama tempatnya Semarang di sana ya Pak? Ada. Hanya kayak di Sumatera juga. Itu, Pak. Kecamatan tuh. Nama kecamatan kami. Kecamatan. Oh, Kecamatan Suti Semarang gitu Pak? Ya. Iya, Pak. Nama kecamatan. Oke. Ini tidak boleh tebal. Mareseng. Mereseng Pak, bukan Mareseng. Mareseng. Mereseng pakai E Pak. Mareseng gitu Pak. Iya. Oke, Pak. Kecamatan Suti Semarang. Suti. Ini boleh kita turunkan. Jadi naskah yang kita serahkan ke penerbit lebih kurang nanti harus kita edit seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini kita bisa besarkan. Untuk judul boleh. Ini kita tentukan tulisannya dulu. A, Ctrl A, Times New Roman. Ukuran hurufnya kita pakai 12. Oke. Ini judul di sini boleh agak besar. Oke. Ini judul sudah. Kemudian kata pengantar. Ini kata pengantar ada 2 halaman. Kemudian kemarin saya sampaikan ke Bapak Ibu bagaimana naskah Bapak Ibu dari halaman 1 dan halaman kedua tidak bercampur. Ini dia caranya Bapak Ibu, cari di bagian mana yang mau kita pindahkan. Klik layout, pilih break, pilih page. Maka ini contoh ini. Bengkak ini kata pengantar kita turunkan. Maka dia tidak akan mengganggu daftar isi seperti kemarin. Oke, daftar isi kita tinggalkan dulu. Kita akan nanti membuat daftar isi. Kemudian ini.
bagian 1. Hidup sudah ditentukan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, kita masuk bagiannya. Mungkin ada Pak Suparjo di sini? Ada Pak ya? Oke Pak Suparjo, di sini kan ini nggak ada kode nih. Kemudian di sini ada kode 1.1. Ini bagian dari mana Pak? 1.1 bagian 1. Ini ada tambahannya Pak. Ada AB-nya nggak di sini Pak? Di bagian Bagian 1. Oh gini ya, bagian 1. Nanti terdiri 1, 1, 1, 2. Oke, nggak masalah Pak. Berarti ini bagian 1. Oke. Kemudian bagian 1 ada subbabnya 1.1, 1.2 gitu Pak ya, subbabnya subbab. Oke, kemudian ada bagian 2. Nah, ini Bapak Ibu, jika kita nanti menggunakan heading, ini nggak bisa kita menggunakan enter. Jika kita menggunakan enter, ini contoh enter seperti ini, maka nanti tidak akan bersatu antara bagian 2 ini dengan kalimatnya. Maka Bapak Ibu nanti bisa menggunakan untuk menurunkan kata usaha. Kalimat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kita menggunakan shift, jangan dilepas, kemudian enter. Nah, jadi jika nanti kita membuat heading, bagian 2 itu lanjut dengan tulisannya. Jika Bapak menggunakan enter, maka nanti dia tidak akan menyatu dan membentuk halaman yang lain. Oke, di bagian kedua, di sini ada berapa bagian? Oh, tidak ada bagian. Hanya 1 bagian. Oke, ini bagian 3 juga kita gabungkan. Oke, cara menurunkannya shift tambah enter. Jadi berarti 3 ini ada 3.1, ada 3.2, 3, oh bagian 4. Oke, kita turunkan bagian 4. Oke, 4.1 ada. Oh, baru ini Pak ya. Oke. Sekarang kita coba membuat daftar hadir. Daftar hadir. Daftar isi. Oke, ini kita tinggalkan dulu. Berarti Bapak masih sampai di bab 4 ya. Sampai di sini. Berarti mengikuti PPG dan menyelesaikan ijazah belum Pak ya? Oke. Ini anggap kita turunkan dulu. Kita akan membuat daftar isinya di sini. Contoh. Biasanya di daftar isi Bapak, setelah daftar isi ini kan di tengah biasa. Kemudian dimulai pertama adalah kata pengantar. Oke, kemudian kata pengantar ada daftar isi. Atau di sini juga pertama adalah judul. T-nya tidak perlu ditulis. Kemudian baru masuk daftar isi. Kemudian nanti di sini adanya profil nulis. Ini nggak ada daftar pustaka ya Pak? Sudah Pak. Berarti ini susunan kita nanti Bapak Ibu. Yang pertama kan daftar kata pengantar, daftar isi, baru masuk ke bagian-bagiannya. Nah, kita akan membuat heading, daftar isi menggunakan heading. Pertama ini, bagian 1. Bagian 1 ini bagaimana kita membuat headingnya? Nah, caranya dari menu home, ya. Kemudian di sini Bapak Ibu, ada heading 1, Pak ya. Kemudian kita pilih heading 1,
Setelah ini tampilan di sini berubah ya. Kemudian kembali lagi ke heading 1. Kita klik kanan dan pilih modify. Oke, pilih modify. Kemudian kita atur Bapak Ibu formatnya. Nah, ini kita anggap 12. Bentuknya posisinya center. Seperti ini, oke. Maka jadi bagian 1 seperti ini bentuknya. Kemudian kita membuat heading bagian-bagian yang lain. Kita cari aja lagi Bapak Ibu, itu bagian 1. Sekarang bagian 2-nya mana? Bagian 2. Ini dia bagian 2 ya. Nah, caranya kita letakkan aja di daerah bagian 2. Ya, saya sesuaikan dengan tampilan di layar. Nah, ini ya, ada bagian 2 ya. Kemudian tinggal pilih heading 1 aja Bapak Ibu. Oke, klik, maka formatnya sudah sesuai dengan heading 1 yang di bagian 1 tadi. Oke, kemudian cari yang bagian ketiga. Ini dia bagian ketiga. Oke, klik di bagian ketiga, kemudian pilih lagi saja heading 1. Oke, maka tampil seperti ini. Maka berubah secara otomatis. Kemudian ada tadi bab 4 ya. Bab 4. Ini dia. Satu orang, Bu. Oke. Tidak ada suara. Oke, maaf Bapak Ibu.
Saya ditelepon pengawas, jadi harus ngangkat sebentar Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi. Oke, ini buku dari Pak Suparjo. Ada 4 bagian. Kemudian tadi kan bagian 1 sampai dengan bagian keempat kita sudah melakukan headingnya. Kemudian kita kan tadi ada melihat bagian ya, subbagian. Kemudian yang tadi ada bagian 1 ada 2 subbagian. Kemudian bagian 3 tadi juga ada 2 subbagian. Oke. Kemudian bagaimana membuat subbagian? Contoh seperti ini. Ya, nih. 1.1 masa kecilku di SD. Masa kecilku di SD. Nah, ini bisa kita caranya seperti tadi Bapak Ibu. Pilih home. Kemudian kita pilih kalau tadi bagian heading 1, sekarang subbagian kita pilih heading 2. Oke, klik heading 2. Kenapa heading 2? Karena heading 2 atau 1.1 ini adalah subbagian daripada heading 1. Makanya kita pilih heading 2. Boleh? Sekarang kita klik kanan. Kemudian modify, sama seperti tadi kita atur. Times New Roman, ukurannya 12. Saya rasa kalau subbagian itu tidak perlu ditebalkan. Dan formatnya juga di bagian left. Ya seperti ini. Ya Bapak Ibu ya, ini subbagian. Kemudian tadi ada berapa subbagian? Ini ada 2, berarti juga kita pilih di sini. Oke. Kita pilih di sini Bapak Ibu, juga kita pilih heading 2. Oke, maka tampilannya akan sudah teratur formatnya sesuai dengan heading 2 yang tadi. Kemudian ini juga ada. Kita pilih heading 2. Oke, nanti kita atur lebih bagus lagi. Kemudian di sini ada tadi, ini dia 3.2. Oke, kita atur. Kemudian kayaknya yang 4 nggak ada subbagian. Ada, sorry. 4.1, heading 2. Oh ini masih 1 ya. Nah berarti masih ada yang lanjut nih Pak ya. Nah kemudian bagaimana menampilkannya di daftar isi? Silakan kita kembali atau mencari halaman kosong di mana halaman itu akan kita buat daftar isi. Contoh di sini ya, yang kosong Pak. Kita pilih reference, klik, kemudian di sebelah kiri ini akan tampil table of content. Klik table of content. Dan kita pilih jenisnya. Kita pilih saja yang automatic table 1. Klik. Maka tampil. Oke, ini belum masuk daftar isi ya. Dan daftar pustaka. Oke, coba kita kembali ke daftar isi atau kata pengantar. Klik kata pengantar. Kata pengantar ini posisinya sama dengan heading 1. Kita ambil heading 1. Kemudian daftar isi ini sesuai dengan heading 1 juga. Maka seperti ini. Nah, jika baru seperti itu, maka belum tampil di daftar isi. Maka cara menampilkannya adalah kita pilih di sini Pak ya. Di sini ada update table. Kemudian kita pilih update entry table.
Oke, klik. Maka kata pengantar dan daftar isi akan keluar. Oke, bisa juga nanti jika ada tambahan. Pak, itu di bab 4, saya masih ada bagian kedua, Pak. Ada sub bagian kedua, contohnya. Ya, ini bagian 4. Ada 4.2. Contoh. Contohnya ada 4.2. Tentang apa tadi ya? Mengikuti PPG dan menyesuaikan ijazah. Oke, contoh ini. Ini ada subbab. Mana subbab ini akan kita masukkan ke daftar isi. Nah, karena subbab ini adalah bagian daripada bagian tadi, dan subbab yang lain kita juga tadi sudah pilih adalah heading 1, maka ini juga kita, heading 2, maka ini juga kita harus pilih heading 2. Klik, oke, pengaturannya langsung sesuai dengan format tadi. Ini juga heading 2. Ini tinggal nanti Bapak Ibu tulis, contoh. Ya, nanti akan ditulis. Contohnya ditulis. Contoh ini juga akan menulis. Anggap ada tulisannya. Dan di sana ada daftar pustaka. Kemudian di halaman selanjutnya saya mau ada profil penulis. Oke, tinggal tambahkan. Oke, yang ini tadi heading 2. Ini kita pilih heading 1. Heading 1. Ini juga heading 1. Oke, selesai format daftar isi. Naik lagi ke daftar isi tadi. Klik bagian daftar isi, kemudian update table, maka tampil kotak dialog seperti ini. Oke, kemudian kita pilih update entry table. Oke, maka tampil semua Bapak Ibu. Dari dari kata pengantar, daftar isi, sampai ke profil penulis. Di mana profil penulis itu di halaman 38. Bab 2 itu ada di halaman 16. Cuma di sini kan belum ada halaman. Nah, sekarang kita coba akan membuat halaman daripada buku Bapak Ibu. Oke. Ini isinya belum saya edit ya. Kita coba melakukan proses layout dulu. Oke, ini kata pengantar, hurufnya kecil saja. Oke, bagaimana membuat daftar isi? Membuat halaman. Tadi kita pilih adalah header dan footer. Header jika nomor kita buat di atas. Sedangkan footer jika nomor kita buat di bawah. Ya. Di sini header di atas. Oke, di sini header. Kenapa Pak ya? Di atas ini header. Nah, ini nanti kok header seperti ini. Oke, kita klik 2 kali, maka tampilan seperti ini. Nah, ini adalah posisi jika kita ingin membuat halaman itu di atas.
Nah, kemudian ini footer jika kita ingin membuat halaman di bawah. Oke, bagaimana kita membuat header dan footer Bapak Ibu? Kembali kita cari page number. Mana page number? Ini dia. Oke, pilih button of page jika halaman ingin di bawah. Seperti ini. Kita pilih di tengah. Maka halaman akan berada di bawah semua dan berada di tengah. Kemudian kita ingin membuat nomor kita ini antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu saling di ujung-ujung. Bentar ya. Suaranya tidak kedengaran, Pak. Di kiri Bapak Ibu. Kita sepakati ganjil anggap di sebelah kanan, genap berada di sebelah kiri. Kita atur dulu ini. Dan ini nanti daftar isi kita aturnya adalah menggunakan biasanya simbol ya, huruf I dan lain sebagainya. Oke. Ini boleh format untuk judul ya. Oke, I1, I2, I3, I4. Nah, baru di sini kita menggunakan satu. Oke, ini Bapak Ibu kita sudah membuat halaman di kanan dan di kiri. Di yang ganjil
kita buat di sebelah ini ya, kanan. Selanjutnya yang di sebelah kiri adalah nomor genap. Oke, kenapa? Ini nanti kan posisi buku kita kan berlipat ya Bapak Ibu. Makanya kita harus membuat nomornya adalah ganjil dan genap. Kita sepakati aja, sebelah kanan sebelah nomor ganjil, sebelah kiri adalah nomor genap. Seperti ini, oke Bapak Ibu. Oke ya, ganjil, genap. Sesuai enggak dengan yang ada di daftar isi? Nah, ini dia Bapak Ibu. Kemudian yang ini adalah kan seharusnya ini di tengah ya. Dan simbolnya bukan 1. Ini bagaimana kita membuatnya? Oke. Di sini tengah. Ups. Di judul biasanya memang nggak ada nomor ya. Anggap ini judul. Nanti akan kita di sini bisa saja dimasukkan desain covernya nanti Bapak Ibu. Nah setelah judul ini kan nanti di sini ada ini nomor I1. Ini seharusnya I2. Coba ya.
Sambil lah menghayal. Kemudian sebelah kirinya kita buat adalah judulnya pendidikan. Dapat sih kita C deh. C dapat ya? Dan Senang tinggi dulu. Kalau kita B bantai C. Mun C kita siapa tahu B. Apa? Jadi dia dia dari luring bagi luring pada saat dia saya sudah datang ini tidak datang karena air banjir anak yang perginya sekolah nih jadi airnya B Kami di mikrofonnya hidup tuh. oh iya kita membuat nomornya seperti ini Bapak Ibu. Di atas ini bisa kita tambahkan di sebelah kiri ini nama penulis, kemudian di sebelah kanan kita bisa tuliskan judul penulisnya sehingga hasilnya seperti ini. Di masalah nomor page number jadi tengah-tengah bagian bukunya bisa seperti itu. Ini contoh sudah saya buatkan nih Pak Suparjo, kita buat judulnya di nama di sebelah kiri, nama penulis dan langsung ini hanya informasi saja ke Bapak Ibu. Nanti naskah Bapak Ibu tidak mesti harus Bapak Ibu buat seperti ini. Namun jika Bapak Ibu mencoba membuat seperti ini, alhamdulillah. Ya. Bukan animasi, gambar-gambar di bagian Bapak Ibu di samping dan sebagainya, ataupun di cover ini bisa di Ibu ada yang ingin ditanyakan? Di dalam kelas, kalau udah beliau masuk pasti dinanti-nantikan anak. Ada aja cerita dari Pak Ginta, sehingga apa buat suasana kelas itu makin nyaman. Kenapa tidak dijadikan ini buku? Cara mengajar matematika yang asik bagi anak, gitu kan? Tidak semua guru pandai. Yang Pak Jinta pandai apa? Ajarkan di situ, tuliskan caranya. Oh, Pak Jinta misalkan suka baca ini, suka buat pantun. Ada saja pantun yang bisa dibuat Pak Jinta. Ngelihat sabun, jadi pantun. Ngelihat kucing keinjak, jadi pantun. Ngelihat kawan lagi berdandan, jadi pantun. Kenapa tidak jadikan ini kumpulan pantun? Banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu, sampai-sampai kita yang cuma hobi makan saja, ya, sukanya cuma makan ya Lara. Bisa jadi buku Bapak Ibu. Foto tuh makanan, review, mulai dari bahannya, cara masaknya, cara penyajiannya, cara makannya, sampai bagaimana pendapat orang setelah makan. Jadi buku. Kan begitu. Kita mau apa lagi? Misalkan kita suka cerita tentang pengalaman hidup kita. Apa saja Bapak Ibu? Kita pernah menjalani masa-masa sulit misalkan. Atau kita pernah mendapatkan suatu hal yang kita ingat sampai saat ini. Jadi guru tidak mudah. Apalagi guru yang ditugaskan jauh dari kampung halaman kita. Itu tidak mudah. Perjalanan hidupnya panjang. Perjuangan waktu sekolah panjang gitu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Kenapa tidak diceritakan? Hal-hal yang Bapak Ibu sukai, Bapak Ibu pilih satu yang dikuasai. Oh, saya lebih menguasai pantun. Tulis saja jadi kumpulan pantun. Oh, saya lebih menguasai cerita, gitu kan? Karena saya mengalami itu. Silakan saja Bapak Ibu ditulis. Pilih itu yang dikuasai.
Bayangkan Bapak Ibu, 2 tahap kita sudah selesai dalam waktu 5 menit. Tahap yang ketiga, tahap terakhir yang bagian Bapak Ibu, tahap mengembangkan seni dalam menulis ide. Bagaimana cara mengembangkannya Bapak Ibu? Itu harus disesuaikan antara buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi misalkan bebas Bapak Ibu menggunakan bahasa sendiri, boleh. Pakai cara Bapak sendiri menyampaikan, boleh. Pak, apakah boleh pakai bahasa daerah? Boleh. Apakah boleh pakai bahasa ini, bahasa Sambas? Boleh. Apakah boleh pakai bahasa Dayak? Boleh. Tak ada yang melarang Bapak Ibu. Orang pakai bahasa Arab 1 buku penuh aja bisa. Orang pakai bahasa Inggris 1 buku penuh aja bisa. Pakai bahasa Mandarin 1 buku penuh aja bisa. Kenapa bahasa Sambas, kenapa bahasa Dayak tidak boleh? Boleh Bapak Ibu. Apalagi kalau buku fiksi, bebas. Mau pakai gaya bahasa seperti apa? Silahkan. Itu Bapak Ibu. Kecuali buku non fiksi. Maka ada tata tulis yang harus kita ikuti. Bapak Ibu, di mana sekarang posisi Bapak Ibu nulisnya? Kalau buku-buku yang fiksi, mantep tuh, cepat selesai, 3 hari juga selesai kan gitu. Gaya bahasa gaya kita sendiri, kemudian ceritanya udah ada di kepala kita semua dan seterusnya. Buku-buku yang ini non fiksi tinggal kita sesuaikan siapa pembaca kita. Misalkan kalau SD, carilah kalimat yang cocok untuk anak SD. Kalau untuk umum, carilah kalimat yang gampang dipahami oleh masyarakat umum. Bapak Ibu, cuman dalam seni dalam menulis ide. Sekarang begini Bapak Ibu sekalian. Loh, nggak ada? Halo? Oh, kira itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang begini. Saya pengen cerita sedikit Bapak Ibu. Saya nulis buku ini 3 bulan. Padahal bukunya itu dari tesis. Tesis saya nulis tesis tahun 2014. Saya selesai kuliah 2015. Gitu ya. Bab 2 saya ambil semua, bab 4 saya ambil semua, bab 2 sebagai landasan teori, bab 4 saya ambil sebagai aplikasi praktis di sekolah. Ini udah 2 diambil copy paste saja begitu, masih 3 bulan Bapak Ibu ini kan menyelesaikan, lingau saya. Itu yang terjadi. Kenapa saya katakan saya lingau Bapak Ibu? Karena saya ngikut gaya bahasa orang. Ini buku non fiksi. Harus sesuai kaidah penulisan. Ngutip kemudian dikasih kesimpulan jelaskan. Ngutip kasih simpulan jelaskan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya berpikir kalau ini 3 bulan sedangkan utang saya 7 buku dalam waktu 1 tahun, bagaimana cara saya supaya saya selesai nulis? Akhirnya apa? Ketemu cara yang mudah Bapak Ibu. Selesai buku yang lain 3 hari, 10 hari selesai gitu ya. Bapak Ibu. Nanti kita akan coba untuk latihan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Dan saya yakin saya apalagi Bapak Ibu yang pengen cerita tentang biografi Bapak Ibu, perjuangan Bapak Ibu, itu sangat mudah sekali untuk selesai. Bapak Ibu sekalian, setidaknya kalau kita pengen nulis banyak buku dan pengen nulis cepat gitu ya, selesai bukunya, kita harus tahu itu sumber inspirasi kita itu apa saja. Setidaknya ada 5. Pertama, masalah pribadi kita, pengalaman hidup kita Bapak Ibu. Tidak mudah, misalkan saya tahu persis ini Pak Oktodi dari Bengkulu, beliau asalnya dari Bengkulu, sahabat saya ini, gitu ya. Tidak mudah bagi beliau untuk jauh dari orang tuanya. Di sini harus tinggal dengan saudaranya sama abangnya di Pontianak. Gitu. Perjuangannya luar biasa karena ini sahabat saya. Tidak mudah. Kenapa tidak diceritakan? Hal-hal luar biasa itu. Bagaimana perasaan saat jauh dari orang tua? Bagaimana perasaan saat kangen, rindu dengan orang tua, gitu ya. Saat harus berpisah jauh dari orang tua, bagaimana perasaannya bisa dituangkan? Setidaknya apa? Setidaknya supaya anak cucu kita tahu, oh ternyata kakek saya, gitu ya, itu harus jauh berpisah dari keluarganya demi mencapai pendidikan, demi untuk mengabdi dan seterusnya. Setidaknya jadi motivasi bagi mereka. Nah, perjuangan kita Bapak Ibu itu bisa dijadikan sumber inspirasi. Karena apa? Karena kita mengalami. Selain masalah pribadi kita, apalagi masalah orang lain Bapak Ibu. Masalah orang lain itu bisa juga jadi sumber buku. Contoh apa? Buku-buku motivasi. Buku motivasi itu masalah orang lain yang dituliskan. Contoh bukunya Maria Teguh. Itu masalah-masalah orang lain jadi inspirasinya gitu ya. Orang nanya kemudian dia berikan satu solusi, berikan jawaban, berikan motivasi, jadi sebuah buku. Nah, kemudian bukunya Tunggu Semua Ringin misalkan itu dari masalah orang lain. Saya malah pernah baca buku Bapak Ibu, saya akan sharing. Bukunya ini, sederhana bukunya Bapak Ibu. Judul bukunya itu Monyet Aja Bisa Cari Duit. Bentar. Buku Monyet Aja Bisa Cari Duit.
Ini judul bukunya Bapak Ibu. Ini sebenarnya dari masalah orang lain. Isinya apa? Pertanyaan, jawaban. Pertanyaan, jawaban. Pertanyaan, jawaban. Orang nanya, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa pede? Apa kata yang penulisnya? Kebetulan penulisnya namanya Zainal Arifin. Nama beliau Zainal Arifin, saya ketemu dengan orangnya tahun 2009 di Jakarta. Nah, beliau jawab begini, ini kamu, dicukurnya kumisnya sebelah. Kumis orangnya nanya tuh, dibilang sama Pak Zainal Arifin, jangan kau cukur yang sebelahnya sampai minggu depan. Minggu depan temui saya lagi. Dituliskan semuanya itu. Akhirnya Pak, minggu depan orang itu datang ketemu Pak, katanya saya sudah pede. Saya yang baca Bapak Ibu sakit hati. Mungkin dalam hati saya ini sebenarnya bukan orang udah pede, tapi orang udah gila. Kenapa? Mau aja dicukur kumisnya sebelah sampai seminggu ke depan dibiarkan, kan begitu. Tapi hal-hal seperti ini jadi buku Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita di sekolah, murid kita kan banyak nanya Bapak Ibu, bisa jadi sumber inspirasi. Pertanyaan murid apa? Kumpulkan. Jadi kita kasih jawaban. Bisa jadi sumber inspirasi buku Bapak Ibu. Nah, jadi dari masalah orang itu bisa jadi sumber inspirasi. Selain masalah orang Bapak Ibu, sebenarnya hal lain yang bisa jadi sumber inspirasi adalah dari keahlian. Kita pasti memiliki keahlian masing-masing. Tidak mungkin kita tidak ahli di bidangnya. Oh Pak, saya tidak ada ahli sama sekali Pak di sekolah. Siapa bilang Bapak Ibu? Kita bukan untuk Bapak Ibu di sekolah. Bapak Ibu ahli dalam masak, ahli dalam menyajikan hidangan yang spesial untuk keluarga. Itu udah mantap. Itu keahlian Bapak Ibu. Bapak Ibu ahli dalam mengomentari masakan orang. Itu keahlian Bapak Ibu. Bapak Ibu ahli dalam buat pantun, itu keahlian Bapak Ibu. Bapak Ibu ahli dalam urusan jalan-jalan, setiap hari maunya jalan saja kemana-mana gitu ya. Ke rumah tetangga lah, ke sana lah, ke sini. Itu pasti keahlian. Bisa dibuat tutorial, bisa dibuat cerita Bapak Ibu. Apapun bisa. Masalah pribadi, masalah orang, masalah keahlian juga bisa. Orang yang ini, yang apa ya, hobinya jalan-jalan misalkan. Ini berapa? Selain keahlian ada juga hobi. Hobi jalan-jalan saja bisa 20 destinasi wisata yang wajib dikunjungi misalkan di Kabupaten Bengkayang. Bisa saja. Misalkan apalagi 10 SD favorit di Kabupaten Bengkayang. Itu kan akibat jalan-jalan tuh. Difoto, kemudian diuraikan sekolahnya. Jadi buku Bapak Ibu. Nah, yang tadi misalkan berdasarkan keahlian. Di sini banyak kepala sekolah. Kepala sekolah, keahliannya apa? Salah satunya manajerial. Nah gitu kan, selain manajerial apa? Supervisi. Kenapa tidak supervisinya dijadikan buku? Ada program supervisi, ada ini landasan teorinya supervisi seperti apa. Di bawahnya ada contoh apa instrumen supervisi. Jadi buku Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ahli dalam ini, yang ahli dalam hal-hal lain, bisa bahkan keahlian kita misalkan cuma ini nanam padi. Bisa jadi buku. Keahlian kita dalam cocok tanam cabai, sawi dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, keahlian kita dalam apa misalkan dalam ya ngolah makanan, buat kue dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu. Bisa. Apapun bisa jadi sumber inspirasi kita. Tinggal kita mau atau tidak. Yang terakhir Bapak Ibu, sumber inspirasi itu berdasarkan keilmuan bisa. Kita guru. Itu kan? Pasti kita punya ilmunya karena kita punya latar belakang akademik. Apa yang kita ajarkan di sekolah itu bisa kita jadikan sumber inspirasi untuk menulis buku. Termasuk Bapak Ibu, kita yang kadang-kadang setiap tahun pasti ada soal yang kita tulis. Baik itu ulangan harian, baik itu tugas, baik itu UTS, baik itu UAS dan seterusnya Bapak Ibu. Itu bisa kita kumpulkan jadi sebuah buku meskipun tanpa kunci jawaban dan tanpa pembahasan. Bisa Bapak Ibu. Nah, berdasarkan keilmuan, termasuk kalau kita ikut pelatihan. Biasa kalau kita ikut pelatihan kan ada materi-materinya itu. Materinya itu bisa dijadikan sumber inspirasi dalam menulis buku. Bapak Ibu sekalian, saya menulis buku itu saat ini sudah 17 alhamdulillah. Dan hari ini sudah menyelesaikan buku yang ke-18. Sudah selesai 18 buku, tinggal yang belum dicetak saya yang ke-18. Saya berpikiran begini Bapak Ibu. Ada orang mengatakan, Pak, saya udah punya buku Pak, 1. Bapak Ibu, kalau punya 1 buku, kasihan. Itu jomblo namanya Bapak Ibu. Carikanlah pasangan. Itu kan kasihan, gak enak jomblo. Apalagi menjanda, menduda itu gak enak Bapak Ibu. Carikan pasangan. Dapatlah pasangan. Dapat 2 buku. Pak, saya sudah punya 2 buku Pak. Sayang Bapak Ibu, tak punya keturunan masih bukunya. Carikanlah dia anak. Dapatlah jadi anak. Dapatlah 3 buku. Pak, saya sudah punya 3 buku Pak. Sayang Bapak Ibu, anaknya baru 1. Kasihan, gak ada kawan untuk bermain. Gak ada kawan untuk ini, untuk apa? Main layang-layang gitu ya dan seterusnya. Bikinkanlah anak 1 lagi, jadilah 4 bukunya. Pak, saya udah punya 4 Pak buku Pak.
sayang Bapak Ibu, anaknya baru 2, cari kalau cucu. Dapatlah buku makin banyak dan seterusnya. Idenya Bapak Ibu banyak. Bisa dari masalah Bapak Ibu, bisa dari masalah orang lain, bisa dari keahlian Bapak Ibu, hobi Bapak Ibu juga bisa jadi buku. Lantas, Bapak Ibu, ada pertanyaan, bagaimana ceritanya saya bisa nulis panjang dan banyak gitu ya. Nah, saya juga sama seperti Bapak Ibu, saya juga guru, kepala sekolah, saya juga ngajar di kampus, saya dosen di IAIN, kemudian aktif di berbagai organisasi dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu, saat kita pengen menyelesaikan buku, itu kuncinya ada 2. Saat buku pengen cepat selesai, langsung buat judul, buat daftar isi. Lah, Pak, bagaimana ceritanya, Pak? Saya belum mau nulis gitu ya. Bagaimana caranya buat daftar isi? Justru itulah uniknya Bapak Ibu. Kita langsung batasi apa yang mau kita tulis. Misalkan kita pengen cerita tentang pengalaman hidup kita, mulai dari bagian mana yang mau kita ceritakan Bapak Ibu? Karena pengalaman hidup kita banyak. Oh, waktu SD misalkan ada momen-momen menarik yang mau kita ceritakan waktu SD. Waktu SMP ada, waktu SMA mungkin ada. Ambil bagian-bagian itu, itulah buat daftar isi, Pak Ibu. Ibaratnya begini, saya mengibaratkan kalau buat model ini seperti kita buat rumah. Kalau kita buat rumah, kan enggak selamanya kita punya uang secara utuh langsung bisa cepat selesai. Nah, jadi caranya kita buat market. Buat market rumah tuh. Tahun ini kita dapat ide, dapat rezeki untuk bikin dapur, buat dapur. Tahun depan dapat ide buat bagian kamar, buat bagian kamar. Tahun depannya lagi dapat rezeki untuk ruang tamu, buat ruang tamu. Ujung-ujungnya Bapak Ibu tetap selesai sesuai dengan rumah yang kita impikan. Karena kita udah punya market. Jadinya sesuai dengan market kita. Sama juga dengan buku Bapak Ibu. Buat judul, buat daftar isi. Hari ini dapat ide bab 1, tulis Bapak Ibu. Besok dapat ide bab 10, tulis bab 10. Lusa tak dapat ide, tinggalkan, jangan paksakan. Besoknya lagi atau minggu depan dapat ide justru buku lain. Pas kita ngeliat, kayaknya buku yang ini bagus untuk saya tulis. Udah tulis judul, tulis daftar isi lagi. Itu yang saya lakukan sehingga apa? 1 tahun selesai 7 buku. Jadi pas dapat ide begini, kadang-kadang kan kita nulis terlihat buku yang lain. Oh, kayaknya buku yang ini bagus lah. Atau dapat ide yang lain. Oh, nampaknya nulis yang ini bagus lah gitu ya. Udah ditangkap semua Bapak Ibu, tulis judul, tulis daftar isi. Lagi asik kita nulis di buku yang ketiga misalkan. Dapat ide kembali di buku pertama, tinggal lanjutkan di buku pertama. Ujung-ujungnya selesai semua buku Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan. Sehingga hari ini sudah bisa menyelesaikan total 18 buku. 17 buku yang sudah dicetak, diterbitkan, 1 buku masih masuk ke tahap layout. Itu yang dilakukan Bapak Ibu. Terkait dengan judul Bapak Ibu, setidaknya judul itu bisa mempengaruhi orang mau beli atau tidak, atau mau baca atau tidak buku kita. Ada 5 kategori judul. 1, judul itu bisa bombastis Bapak Ibu, lebay, terlalu menggebu-gebu. Kadang-kadang orang tidak percaya. Contoh, judul yang lebaynya begini, 7 hari lepas dari 7 hari lepas dari kemiskinan. Kata orang, bagaimana cerita 7 hari lepas dari kemiskinan? Saya 70 tahun saja masih melarat, misalkan begitu. Kan begitu. Justru itulah maka orang jadi penasaran mau baca. Urusan bagus atau tidak isinya belakangan. Orang tertarik mau baca, penasaran dengan buku Bapak Ibu. Buku yang lain misalkan 6 hari mahir bahasa Inggris. Bagaimana ceritanya mahir 6 hari bahasa Inggris? Saya 6 tahun saja cuma bisanya yes, no, I love you gitu ya. Nah, mungkin Pak Tripal guru bahasa Inggris beliau. Jadi perlu lama belajar bahasa Inggris. Nah, ini tiba-tiba ada buku 6 hari mahir bahasa Inggris. Gimana ceritanya gitu? Justru karena bikin judul yang bombastis Bapak Ibu, orang makin penasaran. Nah, Bapak Ibu apakah boleh seperti itu? Silahkan saja. Boleh Bapak Ibu. Yang kedua, judul buku bisa yang namanya how to atau tutorial Bapak Ibu. Orang baca judul udah tahu udah isinya seperti apa. Misal begini judul bukunya. LKS kelas 5, tema 2. Orang udah tahu dah, pasti ini LKS untuk kelas 5. Anak yang kelas 6 enggak mau baca. Kenapa? Ini untuk kelas 5 kok, bukan untuk kelas 6. Kemudian buku yang lain lagi, misalkan 20 resep masakan khas Bengkayang. Orang-orang udah tahu, oh ini pasti bukunya tentang resep masakan khas Bengkayang dan seterusnya. Misalkan cencaluk lah atau apa yang dari durian itu? Tempoyak lah gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang how to. Apakah boleh? Boleh saja, tergantung pasaran kita. Target pasar kita siapa yang mau membaca buku itu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, judul buku yang kontroversi.
Kontroversi itu bisa orang setuju, bisa tidak. Kalau orang tidak setuju, yang kontra gitu Bapak Ibu, bisa-bisa kita masukkan penjara Bapak Ibu. Contoh, buku Jokowi Undercover. Contohnya. Pendukung Jokowi tidak terima, tapi orang yang oposisi, wah itu suka bacanya, pengen baca gitu. Nah, zaman SBY ada buku juga judulnya Gurita Cikeas. Orang-orang Demokrat pendukung SBY tidak terima. Tapi kalau yang ini, yang oposisi, oh beliau atau mereka suka untuk baca. Akhirnya apa? Di zaman SBY ditulis buku tandingan, Cikeas menjawab. Buku kontroversi Bapak Ibu yang judulnya silahkan saja, boleh. Itu. Cuman hati-hati, tak betul-betul masuk penjara. Seperti yang nulis buku Jokowi Undercover, 4 tahun masuk penjara. Yang keempat Bapak Ibu, judul buku itu bisa rahasia. Orang belum bisa nebak isinya kalau dia belum baca. Nah itu kan. Bisa jadi judul, sesuai dengan judul atau tidak, bisa jadi tidak sesuai dengan judul atau tidak. Itu bebas. Judul buku yang rahasia. Contohnya bagaimana? 7 guru terlarang. Bingung orang. Bagaimana sih guru terlarang itu? Gitu ya. Atau rezeki ekstrim. Bingung orang. Rezeki ekstrimnya seperti apa? Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, judul yang paling saya sukai. Judul bukunya mana suka? Suka-suka hati penulis Bapak Ibu. Mau sesuai dengan isi atau tidak, tak masalah. Mau nyambung atau tidak peduli Bapak Ibu. Bebas suka-suka hati penulis. Lah kata orang, kenapa bikin judul seperti ini? Ya suka-suka hati saya lah, saya nulis. Kenapa ada Anda yang sewot dan seterusnya? Judul buku bisa mana suka. Saya akan contohkan Bapak Ibu, buku yang mana suka seperti ini. Buku Meo. Apakah nampak Bapak Ibu screen saya? Nampak ya? Nampak. Oke. Nampak. Buku Meo ini Bapak Ibu, dari judulnya apa? Meo. Penulis Mr. Meo. Isinya apa? Meo semua Bapak Ibu. Dari depan sampai bagian daftar pustaka. Meo semuanya. Apakah boleh? Boleh. Suka-suka hati penulis. Kenapa orang lain sewot gitu? Nah, jadi buku Bapak Ibu bisa juga mana suka-suka hati penulis. Bahkan Bapak Ibu yang lucunya apa? Ada di sini yang sampai saking kesalnya di sini. Yang membaca begini Bapak Ibu tulisannya. Penulis buku ini gue sumpahin jadi kucing. Kenapa? Setelah membaca isinya Bapak Ibu ternyata bagian depan judulnya Meo, isinya Meo 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 sampai bagian belakang Meo semua ratusan halaman Bapak Ibu sampai daftar pustakanya Meo. Ternyata buku ini dikhususkan untuk kucing. Karena kenapa katanya untuk kucing? Kucing kalau lapar bilangnya Meo. Kalau haus bilangnya Meo, keinjak juga bilangnya Meo. Makanya buku ini ditulis untuk kucing. Yang nulis Mr. Meo. Apakah orang boleh protes? Silahkan saja mau protes. Tapi itu urusan orang. Dia kan nulis. Bebas Bapak Ibu. Intinya adalah menulis itu kita bisa menuangkan apa yang ada di kepala kita. Apa yang ada di hati kita. Kadang-kadang penulis itu kreatifnya luar biasa. Bayangkan nulis Meo saja jadi buku gitu ya. Urusan orang marah atau enggak setelah itu ya dia enggak peduli, yang penting jadi buku dan seterusnya. Bapak Ibu bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Bebas. Bapak Ibu mau yang mana? Silahkan. Intinya adalah dalam menulis buku Bapak Ibu. Sehingga buku kita cepat selesai. Atau buku kita bisa banyak dan seterusnya. Intinya satu kalau menurut saya. Fokus. Ini yang saya lakukan. Fokusnya itu bukan berarti menentukan waktu khusus. Tidak. Kalau saya tidak. Apalagi Bapak Ibu yang guru atau kepala sekolah tidak bisa menentukan waktu khusus. Misalkan siang nih, menentukan dari jam 9 sampai jam 10 nggak bisa Bapak Ibu. Kadang-kadang ada saja tamu, entah itu orang dinas, entah itu pengawas, entah itu guru, entah itu murid, entah itu orang tua, ada aja datang. Tidak bisa kita tentukan, gitu kan? Waktu malam katanya, oh saya tentukan waktu malam saja, nggak bisa, apalagi pulang ke rumah. Kadang-kadang anaknya yang bertingkah, kadang-kadang istrinya yang yang beragam dan seterusnya. Banyak ceritanya. Akhirnya tidak bisa fokus, menentukan waktu khusus. Nah, fokus di sini maksud saya adalah Bapak Ibu, saat kita dapat ide untuk nulis, tulis, jangan ditunda. Saya menulis buku ini, itu akibat mimpi Bapak Ibu, ngigau. Ceritanya begini, saya kan sering ngisi pelatihan kelas menulis. Otomatis yang dapat ilmunya adalah yang ikut di kelas saya. Kan begitu. Saya nyampaikan pakai PowerPoint, saya nyampaikan praktek langsung dan seterusnya. Yang jadi masalah adalah bagaimana orang lain yang tidak ikut kelas saya. Kan gitu.
Akhirnya apa? Kenapa tidak ditulis buku? Pas saya bangun Bapak Ibu, saya kerjakan langsung tengah malam, saya tulis, 10 hari selesai nulis bukunya. Jadi buku gara-gara mimpi. Bisa Bapak Ibu, fokus intinya. Fokus saat Bapak Ibu mau nulis, tulis. Saat Bapak Ibu tak dapat ide, jangan dipaksakan. Nah, itu kalau saya, begitu. Dan nulis itu tidak mesti harus di laptop. Kenapa? Karena laptop tidak selalu kita bawa. Kalau saya lebih suka nulis di HP. Ya. Bapak Ibu, kalau di HP bisa lebih cepat. Bapak Ibu boleh download nama aplikasinya. Nah, saya akan berikan aplikasinya. Saya ketikkan nanti Bapak Ibu boleh download di sini. SpeechNote. Nah, pakai aplikasi SpeechNote Bapak Ibu, itu tinggal kita tinggal kita ngomong saja, gitu ya. Itu tulisan akan nulis sendiri. Saya akan contohkan Bapak Ibu. Ini aplikasinya. Kita cukup ngomong saja Bapak Ibu, gitu ya. Tidak mesti harus ada koneksi internet. Jangan lupa nanti deteksi bahasanya pakai bahasa Indonesia. Saya ngomong begini, saya tekan tanda rekam. Pagi ini saya pulang kampung ke Kabupaten Bengkayang untuk diskusi mengenai kepenulisan buku. Bagi kami, menulis buku bukanlah merupakan satu hal yang sulit, tetapi bagi kami, menulis buku adalah nikmat yang sangat menyenangkan. Karena apa? Karena kami bisa menuangkan ide yang ada di kepala kami, perasaan yang ada di dalam hati kami, dan keterampilan yang ada di tangan kami. Bapak Ibu, apa yang saya bacakan semua sudah jadi tulisan. Logikanya Bapak Ibu, satu hari tidak perlu lama kita nulis. Setengah jam saja 30 menit. Kita pagi tuh. Pagi, siang, malam. 10 menit, 10 menit. Saya sudah melakukan. 10 menit itu Bapak Ibu, kalau kita ngomong pakai HP, gitu ya, itu bisa 3-5 halaman. Apalagi kalau kita lagi senang ataupun lagi kesal. Bisa panjang itu urusan. 10 menit bisa jadi 10 jam. Kan begitu. Apalagi misalkan kalau kita pengen ceritakan suasana dalam kelas gitu ya. Ditambah lagi perasaan kita lagi kesal sama anak-anak di kelas. Gitu ya. Makin panjang itu tulisan Bapak Ibu. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Satu kali kita duduk 10 menit. Itu bisa 3 halaman saja. 3 halaman kita nulis. Satu hari bisa 9 halaman Bapak Ibu. Logis enggak kalau 10 hari selesai satu buku 90 halaman? Logis. Itu yang saya lakukan. Makanya selesai satu tahun, di tahun 2017 itu 7 buku selesai. Kenapa? Caranya begitu. Buat dulu judul, daftar isi, kemudian cara nulisnya pakai HP. Selesai Bapak Ibu. Mengenai kebahasaan, Bapak Ibu, jangan mikirkan, tulisan saya jelek, bahasa saya masih jelek. Jangan mikirkan itu Bapak Ibu. Jangan mikirkan, menurut si A bahasa saya jelek, itu menurut dia karena dia yang tak suka bahasa Bapak Ibu. Tapi menurut orang lain yang butuh dengan tulisan Bapak Ibu pasti menganggap tulisan Bapak Ibu bagus. Bagi orang lain menganggap tulisan Bapak Ibu belum berkualitas. Iya, karena apa? Karena dia masih belum menganggap itu penting bagi dia. Tapi bagi orang lain, bagi murid Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu punya kualitas. Kenapa? Mereka butuh tulisan Bapak Ibu. Jadi intinya adalah tulis saja, jangan mikirkan jelek atau bagusnya dulu. Intinya tulis dulu Bapak Ibu. Karena sejatinya kalau sudah kita tulis, ada saja perbaikan nanti yang akan kita lakukan. Kalaupun sudah jadi buku, kita jadi pembelajaran, ternyata begini salah. Buku selanjutnya kita pasti akan memperbaiki. Saya punya 17 buku, bagi saya jangankan bagus, jelek aja belum buku saya. Apalagi bagus. Tapi setidaknya walaupun jelek aja belum gitu ya, udah jadi 17 buku Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita lakukan, bisa kita gunakan untuk kepangkatan, bisa kita gunakan untuk koin. Kita bisa dapat uang dari situ. Buku kita bisa dijual, bahkan buku saya 10 hari ditulis ada yang dibayar 25 juta. 25 juta. Buku saya ditulis 10 hari dibayar 25 juta. Gitu ya. Itu terasa luar biasa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita fokus, kita akan menghasilkan sebuah goal gitu ya. Tujuan akhir kita dapat sebuah buku. Udah jadi satu buku, pasti akan muncul ide-ide untuk buku berikutnya. Selesai kita nulis cerita pribadi kita misalkan. Pasti dapat ide. Kayaknya nih kalau nulis buku tentang ini, tentang siswa di sekolah, pasti ada. Selesai nulis ini, misalkan kalau kepala sekolah gitu kan, selesai buat cerita pribadinya, misalkan pengalamannya jadi guru, pengalamannya jadi kepala sekolah dan seterusnya.
Pasti ada ide lagi, oh kenapa tidak supervisi program supervisi saya kenapa tidak dijadikan buku? Oh kenapa program ini tahunan saya tidak bisa dijadikan buku? Jadikan buku akhirnya. Sehingga apa? Bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah jadi buku, pasti ada selebrasinya. Setidaknya ada 2 keuntungan Bapak Ibu. Kita dapat koin. Poinnya 2. 1, kebanggaan bagi kita, murid kita, anak kita, gitu kan, keluarga kita dan seterusnya. Bagi murid kita, oh guru saya juga penulis. Kami mengerjakan buku yang ditulis guru saya. Bagi ini anak cucu kita, oh datuk saya, nenek saya, kakek saya, gitu kan. Bapak saya juga penulis. Ini buktinya. Mereka ada nulis buku, ada kebanggaan bagi mereka. Bagi kita Bapak Ibu juga ada kebanggaan saat ketemu dengan bupati. Kita fotonya pakai buku kita. Ngasihkan buku, urusan bupati baca atau enggak belakangan. Urusan dia ini suka atau enggak belakangan. Intinya apa? Saat kita mengenalkan diri, Pak, saya ini seorang penulis loh. Ada poin di situ. Saat kita ketemu orang penting, enggak perlu kita ngasih kartu nama. Cukup kita kasih buku dan dia sangat menghargai Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, dapat poin. Poinnya apa? Poin untuk kenaikan pangkat. Apalagi buku-buku tentang pendidikan. Tidak akan ditolak Bapak Ibu. Kecuali buku-buku umum. Kalau buku-buku umum ada sebagian yang menolak. Tapi kalau buku-buku tentang pendidikan, tentang yang sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu, maka tidak akan ditolak. Toh orang yang meriksa aja belum punya buku, dia pula yang menolak buku orang itu kan. Tidak akan ditolak Bapak Ibu. Bisa untuk kenaikan pangkat. Intinya apa Bapak Ibu? Dari buku yang kita hasilkan, itu bisa jadi kebanggaan bagi kita bersama. Bapak Ibu, tahun ini Bapak Ibu adalah bagian dari 2.300 penulis yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sayang Bapak Ibu, manfaatkan sebesar-besarnya, semaksimal mungkin. Jadikan bukunya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih punya kesempatan, ada waktu kurang lebih sekitar 2 minggu ini. Minggu ini dan minggu depan. Yang masih belum selesai Bapak Ibu selesaikan konsepnya. Sayang, urusan bagus atau enggak belakangan, yang penting selesai dulu Bapak Ibu. Nah, mengenai kalimat apakah boleh yang pakai kata enggak baku gitu ya? Boleh saja. Pakai bahasa Dayak boleh, pakai bahasa Cina boleh gitu ya. Kalaupun mau dikasih terjemahannya boleh, jangankan pakai bahasa itu, pakai bahasa Inggris saja 1 buku penuh bisa, kenapa pakai bahasa Dayak enggak boleh? Kan bisa saja Bapak Ibu. Saya nulis buku, ada buku ini, buku autobiografi saya nulis campur pakai bahasa Sambas. Kenapa demikian? Karena saya pengen ceritakan sebagaimana suasana yang dialami. Orang baca bisa membayangkan Bapak Ibu apa yang diucapkan, apa yang dilakukan dan seterusnya. Bisa Bapak Ibu. Saya tunggu karya Bapak Ibu di bulan Desember. Mudah-mudahan Bapak Ibu adalah jadi bagian dari 2.300 penulis. Sebagaimana yang di awal tadi saya katakan, kalau ada 2.300 penulis di Kalimantan Barat, pastikan Bapak Ibu salah satunya. Kalau seandainya ada 1.000 penulis di Kalimantan Barat, pastikan Bapak Ibu salah satunya. Kalau ada 100 penulis di Kalimantan Barat, pastikan Bapak Ibu salah satunya. Kalau hanya ada satu-satunya penulis di Kalimantan Barat, Bapak Ibulah orangnya. Terima kasih. Unzur maqala la tanzur maqala, lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Saya kembalikan kepada sahabat saya Pak Tripal dan Pak Suprianto. Mohon maaf jika terdapat kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Marani. Ini saya izin ya Pak Supri, mungkin sedang ke belakang. Terima kasih Pak Marani, ini membakar semangat kawan-kawan ya untuk bisa menuntaskan bukunya. Ini jarang-jarang ini Bapak Ibu ketemu dengan Pak Marani ya. Jarang-jarang di forum seperti ini kita bisa bertemu dengan Pak Marani. Alhamdulillah bisa memberikan semangat Bapak Ibu semuanya ya, membuka wawasan ya. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita gitu ya, mencari, mengetahui diri kita, mengidentifikasi guru kita tentang diri kita sendiri masing-masing. Sebenarnya motivasi kita apa gitu ya, sumber inspirasi kita apa. Setiap orang mungkin berbeda Bapak Ibu semua, namun Pak Marani sangat gamblang sekali ya menjelaskan aspek-aspek yang menjadi inspirasi itu seperti apa. Sehingga Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu belum terlintas setelah disampaikan oleh Pak Marani, kemudian oh iya terlintas, saya mungkin bisa ya melakukan itu ya ketika mungkin berhadapan dengan siswa kita dan sebagainya. Ini menjadi sumber inspirasi. Nah, mumpung Pak Marani masih ada di sini Bapak Ibu, dan kayaknya masih 3 jam lagi ya Pak Marani kan ya. Ayo. Saya Pak, 3 jam lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya.
Ayo semangat ditanyakan Bapak Ibu. Mumpung ada Mbak Mara nih. Silakan dari siapa dulu ini? Ibu Agnes kah ya? Iya, Pak. Oke, siap. Silakan Bu Agnes. Ya, selamat siang Pak Maharani dan kawan-kawan semua. Saya adalah salah satu pengagum Bapak nih. Saya sudah membaca buku Bapak yang Oh, terima kasih. ya, 7 Guru Terlarang. Nah, saya sangat terinspirasi sekali Pak dengan Bapak. Dalam situasi yang sangat sibuk, Bapak bisa menyelesaikan 7 buku ya tadi dalam 1 tahun kah? Atau bagaimana Pak? Sudah 18 buku kan Bapak itu. Makanya saya tuh sangat kagum benar dengan Bapak nih. Lalu mengenai buku yang tadi itu Pak, yang mana suka? Buku Meo tadi. Siapa yang mau bacanya Pak? Lalu Kucing, Bu. apakah buku itu laku? Dijual? Laku, Bu. Buktinya banyak orang yang review. Nah, itu saya masih tidak paham sih Pak. Yang baca siapa Pak? Oke. Buku itu sebenarnya tujuannya dituliskan untuk kucing. Gitu ya. Cuma dijual, boleh Ibu buka Amazon.com. Buku Mio itu dijual. Amazon.com itu toko online terbesar di dunia. Lazada kalah, Shopee kalah. Amazon itu terbesar di dunia. Bahkan pemiliknya itu jadi salah satu orang terkaya di dunia. Dijual di situ, Bu. Buku. Tujuannya mungkin penulis, saya juga tidak tahu pasti tujuan penulis itu apa. Tapi yang jelas tujuan penulis itu pengen menghadirkan satu yang berbeda. Apa itu? Bahasa kucing. Bahasa kucing kan cuma Mio gitu ya. Orang yang bacanya apakah sakit hati setelah itu urusan yang baca. Dia tidak peduli itu. Yang penting bukunya ada yang beli gitu ya. Dan ternyata bukunya laris, Bu. Meskipun rata-rata setelah orang tuh baca, orang tuh pada review sakit hati semua. Karena mana suka hati penulis, orang tak bisa larang tuh. Tak bisa orang larang. Kalau orang larang silakan saja buat buku sendiri kan gitu bahasanya. Ini buku-buku saya kok, kenapa Anda yang melarang kan begitu. Boleh, Bu, bisa. Ada yang baca siapa? Kucing tujuannya. Itu buktinya tadi. Kucing nempel di buku. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bisa, Bu Agnes punya potensi, Bu. Apapun ada di kepala Ibu tuh. Tinggal bagaimana Ibu menuangkannya saja. Ide itu udah luar biasa sebenarnya. Iya, Pak. Banyak sih memang yang ada di kepala saya tuh. Saya dulu kan pernah juga menulis buku memang. Itu ketika setelah selesai pertama kali menulis itu rasanya ingin menulis lagi begitu. Tapi kendalanya ya itu Pak, masalah biaya itu. Kayak saya pikir sih memang mahal juga sih, harus punya modal. Nah itu. Nulis buku ya, kalau yang mandiri, yang penerbit indie memang lumayan ini. Karena kalau misalkan buku ini tebalnya sekitar ya 120-an halaman. Kalau kita nulis sendiri, cetak sendiri itu kurang lebih sekitar 500.000. Memang butuh biaya memang. Tapi kalau seandainya tulisan kita bagus, itu justru kita yang dibayar, Bu. Saya nulis buku ya sederhana, tipis begini dibayar 25 juta. Gitu ya. Bisa gitu ya. Memang tergantung ini ada saja nanti rezekinya, Bu. Tapi yang jelas intinya mumpung saat ini dapat kesempatan untuk menghasilkan karya, semuanya ditanggung, udah cepat tulis. Itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau mau cetak buku murah itu ya kayaknya kalau di Pontianak di Vim aja ya kayaknya Pak ya. Iya, kalau di Vim murah Pak. Betul. Murah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dibandingkan search juga di Facebook atau Instagram itu biasa juga ada orang jual. Tapi yang perlu diperhatikan juga ongkos kirimnya juga. Meskipun mungkin harganya murah, tapi ongkos kirimnya cukup lumayan juga ya. 1 kilonya nanti berapa? Jatuhnya juga tinggi juga Bapak Ibu. Tapi kalau di Vim soalnya harganya sudah include ya semuanya itu Bapak Ibu. Nanti kalau seandainya ada yang ini udah selesai program ini kan, kalau yang program ini kan semua ditanggung ya. Kadang-kadang ada yang pengen mengembangkan keprofesiannya, pengen nulis buku untuk kepangkatan gitu ya. Nah, bingung di mana mau cetak, di mana mau itu. Kan di belakang buku itu sebenarnya, misalkan buku inilah, di belakangnya itu ada ini nama penerbit, nomor WA, kemudian ada email.
tinggal hubungi saja itu insya Allah mereka standby kok. Itu harus ada minimalnya Pak ya, minimal harus 10 buku ya yang dicetak ya. Sebenarnya tidak juga sih Bu, tapi standarnya 10. 2 buku juga bisa. Cuman kalau 10 itu karena buku itu 3 wajib untuk di orang Bu. 1 penerbit, 1 perpustakaan nasional, 1 perpustakaan daerah. Otomatis sisa 7 untuk kita. Kalau kita cetak cuma 2, sayang Bu untuk pengangkatan. Itu dipakai misalkan. Kalau misalkan datang lagi orang kita ngasih ujung-ujungnya kita tidak punya arsip gitu ya. Lebih baik cetak 10. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Pak Cinta, Pak Susanto, silakan. Bu Liberta. Atau mungkin Pak Hamidi. Silakan Ibu, kita masih ada waktu. Nah, mungkin Pak Marani punya tips, Pak Marani, ketika kita mengalami, mungkin Bapak Ibu sini mengalami kendala ya, writer's block itu ya, sudah habis ide mungkin Pak Marani. Mungkin Pak Marani punya tips, bagaimana caranya? Kalau saya, 3 hal yang saya lakukan kalau saya tidak bisa ide. 1, tidak saya pedulikan sama sekali. Itu, saya cari kesibukan lain. 1. Karena kadang-kadang kalau ide mentok itu nggak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan justru tambah mentok lagi kan begitu. Itu 1. Yang kedua, saya ajak jalan-jalan. Saya ajak jalan kemana, entah mancing. Saya kan suka mancing. Entah mancing ikan gabus kah, atau entah mancing apakah. Cuman jangan mancing keributan saja gitu ya. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi cari hiburan. Itu kadang-kadang kita tuh lupa dengan beban. Setelah itu muncul beban lagi kan gitu. Tapi yang jelas cari hiburan itu dapat. Itu yang biasa saya lakukan. Biasa saya kalau udah tenang, saya muncul lagi ide itu enak lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya baca buku sejenis. Itu. Jadi paling tidak saya dapat ide dari tulisan orang. Saya dapat ide dari itu, baik itu mungkin gaya penulisan atau dari gaya bahasa gitu ya. Mungkin yang perlu ditambahkan lagi itu bisa. Itu 3 hal yang saya lakukan. Pertama, tidak saya pedulikan sama sekali. Nah, ngapain diurus, kita lagi pusing gitu ya. Makin lagi dipaksakan tambah pusing gitu. Yang kedua, saya cari hiburan supaya refresh gitu ya. Yang ketiga, saya baca buku sejenis. Itu yang saya lakukan. Tergantung passionnya masing-masing Pak Tripal. Ada orang yang ini kan kalau sumpek, oh udahlah jalanlah, kita kemana kah gitu. Atau ada yang sumpek makan gitu ya. Kan masing-masing orang beda-beda kan. Ada yang lebih suka, oh kalau udah makan udah tenang. Biasa kan ada orang kalau lapar tuh justru emosinya meningkat kan begitu. Nah, tapi ada orang yang emosinya meningkat kalau seandainya dia tuh terlalu sibuk, capek gitu. Nah, kalau tidak bisa mikir saat kita capek, istirahat dulu. Kalau kita yang saat tidak bisa mikir kalau lagi lapar, ya makan dulu kan begitu. Atau tidak bisa mikir kalau saat lagi kita sibuk dan seterusnya, liburan dulu, terserah. Yang jelas sesuaikan dengan passion Bapak Ibu sekalian. Kalau saya 3 hal itu tidak saya pedulikan, kadang-kadang atau saya cari hiburan, mancing kah, apakah, atau yang ketiga saya baca buku sejenis. Banyak makan ya Pak ya? Kalau banyak makan gimana Pak? Tapi yang jelas satu Pak Tripal, saya sangat yakin guru-guru dari Bengkayang, kepala sekolah dari Bengkayang itu mampu semua. Buktinya apa? Saya asli dari Kabupaten Bengkayang. Ayo Bapak Ibu, kita bawa nama baik Bengkayang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Bapak, Pak Cinta, silakan Pak Cinta. misalnya kan dalam tahap pertama nih kita nulis kan tentu tergesa-gesa Pak. Tadi kan dengan waktu, kesibukan, dengan ANBK lain sebagainya itu membuat kita menulis tergesa-gesa. Tentunya dalam penulisan tergesa-gesa itu ada pengalaman-pengalaman kita yang luput dari penulisan kita. Setelah kita perhatikan, rupanya ini pengalaman saya yang terlewatkan. Padahal itu
cukup penting rasanya kan. Jadi untuk jalan keluarnya, karena tadi kan Pak Ripal atau Pak Suprianto yang mengatakan tadi bisa ada tahap revisi tadi itu. Setelah selesai buku itu, setelah kita baca ada tahap revisi. Dalam tahap revisi itu, apakah kita mendapat keringanan juga kalau kita menulis revisi itu, Pak? Itu ya pertanyaan, Pak. Silakan. Nah, itu artinya jatahnya Pak Tripal. Jatah revisi, Pak. Ya, baik Pak Cinta. Jadi mungkin untuk kelas ini dikoordinir oleh Pak Supri ya, untuk apa namanya berkaitan dengan pengumpulan tugasnya ya Pak ya, Pak Cinta ya. Nah, namun demikian memang kami sangat berharap Pak Cinta sebelum masuk kepada kami mentor, Bapak Ibu kan sudah dibekali ilmu tentang kepenulisan, diksi, kemudian POEBI ya dan sebagainya ya, tata-tata penulisan dan sebagainya. Nah, harapannya itu sudah dipraktekkan Bapak Ibu. Jadi harapannya sudah masuk ke dalam apa namanya berkas kita ya, dokumen kita atau di arsipnya kita, foldernya kita itu dalam kondisi yang sudah baik. Harapannya seperti itu. Sehingga nantinya tidak ada kembali lagi gitu kan. Kalau di sini 38 misalkan, kemudian kelas SMP 41 gitu ya. Bisa dibayangkan begitu ya. Kalau misalkan harus bolak-balik revisi dan sebagainya, maka ini kita sedang berkejaran dengan waktu gitu ya. Kita sedang berkejaran dengan waktu. Ada tips sebenarnya yang kemarin juga kita sampaikan pada Ibu semua. Ketika sebelum dikumpulkan pada kita itu ini kan satu sekolah ini ada berapa orang ya yang ikut dalam satu kelas ini ya Bapak Ibu ya. Nah harapannya itu bisa saling sharing. Misalkan Pak Cinta dengan misalkan Pak siapa ini yang Pak Suparjo misalkan ya sama-sama bukan ya yang sama-sama SMP 5 mana ya SMP 5 SD 5 ya SD Negeri 5. Nah itu nanti sama-sama lah saling mengkoreksi gitu. Saling mengoreksi di antara kawan-kawan semuanya, kemudian nanti ketika benar-benar udah bagus, udah baik, kemudian dikumpulkan kepada kami, mentor, untuk kemudian ada tim editor yang dan layouter yang nanti apa istilahnya itu, mengoreksi kembali, mengedit kembali, Pak Cinta. Jadi seperti itu. Nah ini ada Pak Suku juga. Jadi harapannya memang itu kemudian nggak serta-merta Pak Cinta kemudian mentah-mentah begitu ya untuk kemudian langsung dicetak. Tetap kita akan juga memperhatikan koreksi, tapi harapannya biar terlalu berat Pak Cinta maksudnya itu harapannya dari Bapak Ibu semuanya diselesaikan sebagus-bagusnya begitu ya. Sehingga kalau misalkan ada koreksi bolak-balik lagi ya itu mungkin akan menyita waktu yang cukup lama juga ya untuk setelahnya. Mungkin itu Pak Supri akan menambahkan. Silakan Pak. Begini Pak, yang saya tangkap dari Pak maksud yang saya tangkap iya Pak, saya tangkap dari Pak Cinta. Misalnya gini Pak, ini kita selesai anggap dari proses yang Pak Tripal tadi jelas, terbitlah buku kita gitu kan Pak. Nah, ya betul Pak. Ternyata ada bagian-bagian yang belum kita tambahkan gitu kan Pak. Ada bagian-bagian yang belum kita masukkan penerbitan buku kita pertama nih. Nah, saya bilang kemarin bisa revisi Pak. Silakan Bapak revisi dengan berbagai tambahan sesuai dengan real yang Bapak kejadian di Bapak. Ya. Dan gini, saya nyambung aja Pak. Ya, silakan Pak Cinta, silakan. Dah jadi bukunya dah kita terbitkan, dah selesai kan maksud saya itu. Daripada bukunya dah selesai. Untuk pertamanya Pak. Untuk selanjutnya putus lagi. Jadi maksudnya ini sudah bukunya dah selesai ya, dah ya? kita terbitkan. Sudah terbit ber-ISBN sudah terbit ya Pak ya. Kita ingin merubah isinya itu dan untuk penerbitan tahap kedua maksud saya tuh. Ada dari Kemendikbud, dari POP, dari PIM. Itu edisi revisi maksudnya.
Ya Pak. Nih. Betul. Nih, kebetulan Sampai kebetulan karena saya yang ada di balik POP ini, jadi saya jelaskan gini, izin ya Pak Tripal ya, sama Pak. Silakan Pak, silakan Pak Marani. Ini semuanya sudah dianggarkan terkait dengan cetak, cuman tidak dianggarkan untuk cetak untuk edisi revisi. Kalau seandainya nanti, ternyata setelah cetak ada yang salah, ada yang kurang, nah itu otomatis pribadi itu. Nah, itu. Tapi yang jelas buku kita yang sudah selesai kita cetak itu bisa kita revisi. Nanti di cetakan kedua ada tulisan edisi revisi, itu bisa. Ya Pak. Baik itu maksud saya. Kita ubah sedikit ataupun mau yang kita tambah lagi, ada yang kurang rasanya gitu kan? Kita tambah edisi revisi dan itu bisa. Terkait dengan pembiayaan untuk POP ini yang dibiayai hanya sampai cetak yang pertama. Untuk cetak selanjutnya tidak dibiayai. Cetak kedua, kalau kita cetak kedua, misalnya arahnya kemana Pak? Jalurnya itu. Di belakang di sini, di belakang nanti buku Bapak itu pasti ada tulisan nama penerbit, kemudian ada nomor WA dan emailnya. Langsung hubungi di WA itu, mereka akan langsung respon Pak. Ya Pak, ya. Nah, cukup yang dikirimkan, cukup naskah Bapak saja gitu ya, naskah lengkapnya dikirimkan. Nanti bagian layout, bagian ISBN, bagian apa itu bagian mereka semua. Gitu. Jadi kita cukup bikin naskahnya saja, udah beres Pak. Nggak terlalu pusing kita mikirin. Dan biaya pribadi lagi Pak ya? Ya, otomatis kalau yang kedua itu biaya pribadi. Tapi kalau bisa Pak Cinta, itu kalau bisa itu dituntaskan aja sekarang gitu, sehingga nanti udah nggak revisi-revisi lagi. Mending Pak Cinta fokus ke membuat buku yang baru begitu. Itu lebih keren. Itu lebih bagus daripada. Betul. Pikirkan buku yang lain. Biar apa? Bukunya tidak diunduh Pak. Biar saja jelek-jelek. Malah namanya juga buku pertama kan gitu. Buku yang kedua itu kita buat yang bagus. Itu Pak. Jadi move on Pak. Move on. Ya Pak. Ya. Oke, terkait dengan pembiayaan tadi Pak ya, untuk yang kita fasilitasi sekarang ini adalah untuk cetakan buku yang sekarang Pak. Jika nanti ada yang mungkin mau revisi atau move on ganti buku yang lain untuk selanjutnya itu mungkin kembali ke pembiayaan Bapak Ibu sendiri dan lain sebagainya. Namun jika ada program POP ini berlanjut dan mungkin ada program terkait dengan POP putus lagi. Kasih untuk buku kedua ataupun revisi dari Sepertinya jaringan ya mungkin sebatas mana Bapak bisa menyelesaikan, itu yang kita cetak Pak. Dan itu yang kita fasilitasi sampai terbitnya atau cetaknya buku Bapak. Jadi jika nanti ada revisi, jika nanti ada buku kedua, itu mungkin kembali ke Bapak, apakah nanti Bapak termasuk peserta WLG atau POP selanjutnya dan sebagainya, ataupun ada Bapak secara pribadi untuk melakukan cetakan buku selanjutnya Pak. Oke, itu ya. Pak Jinta. Ya, siap Pak. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Okto nih. Ya, teman sejawat dari Pak Maharani. Silakan Pak Okto. Pak Okto. Pak Supri. Ini lagi di luar. Sinyalnya susah nih. Ya Pak. Itulah tadi kabar dari pemerintah. Ibu lagi di sekolah ya. Bagikan kartu untuk di besok. Iya, hari Senin. Ya. Semangat Pak. Ini payah sinyalnya nih. Ini pun di luar nih. Iya Pak, ya. Oke. Kira Bapak Ibu yang lain silahkan. Waktu kita sih sudah lewat 11.45, ini 11.49. Tapi jika Bapak Ibu ingin berdiskusi atau berbagi pemikiran, berbagi pengalaman dengan Pak Maharani, silahkan Bapak Ibu kita kasih waktu. Coba Pak. Pak Paulus, silahkan Pak Paulus. Ya, sedikit ya bertanya tentang menulis, kemudian apa bedanya dengan karya ilmiah yang biasa ditulis. Banyak mereka bilang bahwa karya ilmiah itu harus diseminarkan dulu, baru bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Nah, lalu untuk kami yang menulis ini, ya sepertinya
apa bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Ini udah berapa kali saya kasihan dengan guru-guru kami yang yang pangkatnya sudah ada yang udah 10 tahun pun masih di golongan berapa gitu. Jadi kebetulan ini kita sudah mulai menulis, kalau bisa bapak-bapak yang berada di atas itu seperti apalah untuk membantu rekan-rekan guru yang ada di Kabupaten Bengkayang. Terima kasih Pak, hanya itu aja. Kalau benar atau salah omongannya. Baik, kalau gitu saya jawab ya. Saya jawab. Nanti bagian Pak Tripal, karena secara golongan Pak Tripal di atas saya golongannya. Oke, yang pertama mengenai karya ilmiah Pak, apakah wajib diseminarkan? Ya, memang aturannya begitu. Seminarnya itu tidak mesti harus tatap muka Pak ya. Jadi begini, ada aturannya memang. Kalau kita bikin PTK atau bikin PTS atau apa itu diseminarkan minimal 15 orang yang hadir atau 3 sekolah. Kalau satu sekolah itu minimal 15 orang. Tapi kalau 3 sekolah itu tidak dibatasi sebenarnya. Nah, kalau zaman sekarang lebih enak Pak, seminarnya pakai Zoom meeting saja. Kan begitu. Nah, itu tinggal kita screenshot itu jadi bukti untuk seminar. Kan ada nanti absen pakai Google Form gitu ya. Nah, absennya itu sebagai lampirannya juga. Itu bisa dilakukan. Saya itu menulis PTK, saya tidak menulis PTK hanya waktu S1. Kemudian banyak penelitian saya, karya ilmiah saya itu dalam bentuk penelitian pengembangan. Saya tidak pernah menyeminarkan di sekolah. Saya tidak pernah menyeminarkan di Zoom meeting. Itu saya gunakan pada saat saya ikut lomba. Pada saat ikut lomba itu kan pasti kita presentasikan kan begitu. Nah, itu kan pasti ada dokumentasinya, ada absensinya gitu kan, absensi lomba itu yang saya gunakan bisa. Terkait dengan buku, apakah buku bisa diinikan untuk kenaikan pangkat? Bisa. Kalau bukunya kaitan dengan pendidikan atau kaitan dengan profesi kita. Gitu. Poinnya berapa? 3 poinnya. Misalkan begini, buku 10 hari sukses menulis buku. Ini sudah saya ajukan untuk kenaikan saya kemarin. Ke 3C waktu itu, ini poinnya 3. Meskipun isinya itu cerita motivasi bagaimana cara menulis. Karena ini bagian dari pendidikan dianggap. Bisa. Kemudian buku yang ini 7 guru terlarang, ini dianggap bisa masih. Karena ini sudah saya gunakan juga untuk kenaikan pangkat. Bisa. Bisa. Yang tidak bisa itu yang ini, tatapan semu. Karena ini sifatnya buku pribadi, autobiografi kita, cerita kita, pengalaman hidup kita. Nah, itu tidak bisa. Gitu. Kalau misalkan buku kumpulan pantun, apakah bisa? Bisa. Yang penting di dalam daftar kata pengantarnya disampaikan di situ. Buku ini merupakan buku penunjang untuk materi apa di kelas berapa. Sampaikan begitu, maka dianggap bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Kalau hanya sekedar pantun atau puisi saja, maka tidak bisa. Gitu ya. Kalau misalkan ditambah buku ini penunjang, gitu ya. Termasuk kumpulan cerpen. Cerpen-cerpen yang bisa digunakan untuk anak di kelas 5 misalkan atau kelas 4 SD gitu ya. Di dalam kata pengantarnya atau di bagian belakang cover bukunya tuliskan buku ini merupakan atau buku ini digunakan untuk penunjang pembelajaran tematik kelas 5 tema berapa misalkan. Dibuat keterangan begitu maka akan bisa Pak. Meskipun isinya tentang cerita pendek. Bisa. Nah. Kalau Pak Tripal kemarin waktu ngajukan ke itu Pak gimana Pak? Ke 4A. Iya Pak. Jadi memang kemarin ada persyaratan untuk menseminarkan ya PTK kita. Kemudian di situ juga kita harus kuatkan dengan berita acara ya, kita berikan buat berita acara kita jeli juga daftar hadir dan semuanya, termasuk ya kemarin minimal ya 3 sekolah dari luar ya yang harus datang juga. Nah, sebenarnya prinsip saya begini, easy going aja Bapak Ibu. Maksudnya buat aja, mengalir aja begitu ya. Diktat, modul dibuat, kemudian dikembangkan lagi bisa menjadi buku. Nah, itu diperkaya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan dari buku saja itu udah kuat. Kalau PTK kan diharuskan ada karya ilmiah ya. Yang paling mudah kalau menurut saya ya, salah satunya PTK yang dalam hal ini lebih apa ya? Saya terkadang gini Bapak Ibu. Kemarin berapa kali saya 2 kalian ya. Sebenarnya nilai saya udah cukup. Tapi ternyata dari tim penilai angka kritiknya tidak mengakui ya. Sampai saya itu 2 PTK Bapak Ibu membuatnya. Baru kemudian lolos ke 4A waktu itu.
Nah, memang kalau dilihat, wah ini Pak Rival cepat banget gitu ya, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun naiknya begitu ya. Ya mungkin ada orang yang nggak suka ya, ada yang nggak suka. Tapi ya kita happy aja, kita buat aja. Itu kan halal ya. Kalau dibilang kita halal, cara yang baik dan cara kita sendiri ya yang halal kan. Ya kenapa enggak gitu kan? Easy going aja. Bapak Ibu membuat materi untuk mengajar, dikumpulkan jadi satu, kemudian dijadikan buku, bisa di ISBN-kan, bisa nambah lagi nanti ya, kreditnya. Ikut kegiatan seperti ini 100 JP ya, itu kan lumayan Bapak Ibu ya. Itu udah 2 atau 3 ya, 2 ya kalau nggak salah ya. 2. Nah, nambah lagi, Bapak Ibu juga buku di bidang pendidikan terhitung juga. Ber-ISBN juga. Nah, ini manfaat Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya prinsipnya kita jangan takut apakah nanti dihitung atau tidak dihitung gitu ya. Tetapi seperti mungkin prinsipnya Pak Mahrani ya, tahun ini kayaknya kita punya target berapa gitu kan. Selama ini kita udah karyanya udah dapatnya berapa, capaian kita udah berapa. Nah, kalau kita harapan saya ya, Bapak Ibu semua itu kita buat target, dan target itu benar-benar kita kejar begitu ya. Kita kejar ya minimal lah kalau bisa 1 tahunnya itu ada beberapa karya ilmiah yang kita buat. Nah, itu seperti itu. PTK kita buat, kita jadikan buku. Nah, itu bisa nama-nama lagi. PTK-nya dihitung, bukunya dihitung, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu sih mungkin kalau menurut saya. Sehingga sebenarnya gini, jadi easy going aja lah, buat aja gitu kan. Dinilai nggak dinilai, khawatirnya Bapak Ibu ketika nanti nggak dinilai, kita sempat kemudian, waduh, udahlah malas lagi, nanti saya buat ini nggak dihitung lagi gitu kan. Akan melemahkan kita gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga harus melihat panduan di buku 4 dan buku 5 ya. Seperti yang kemarin kita diskusikan. Dari situlah kemudian jadi patokan panduannya. Tentu kita nggak cowboy ya, nggak main cowboy. Pokoknya main babat haji saja, pokoknya main bikin-bikin aja, enggak. Tapi kita harus tahu juga aturan-aturannya seperti apa, sehingga apa yang kita buat juga enggak terlalu sia-sia begitu ya. Tapi yang jelas membuat buku, menulis buku itu harus dengan gembira kan Bapak Ibu ya, harus dengan senang, enggak boleh karena terpaksa, enggak boleh ada beban. Ngalir aja, nyaman-nyaman aja. Mungkin seperti Pak Mahrani membuat bukunya ya, ngalir aja, nyaman-nyaman aja, happy-happy aja gitu kan. Apa yang ada kita gundahkan, kita tulis, apa yang mau kita pikirkan ya kita tulis, kita tuangkan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang pukul 11.57 Bapak Ibu, sudah masuk waktu zuhur juga, bagaimana? Ya, Bapak Ibu, mengingat dengan waktu juga, kita sebenarnya sampai 11.45 ya Pak Mahrani dan Pak Rival dan Bapak Ibu lainnya. Jadi kira-kira masih ada enggak Bapak Ibu yang ingin konsultasi, Bapak Ibu yang ingin bertukar pikiran dengan Pak Mahrani dan sebagainya? Silakan Bapak Ibu, mungkin 1 orang lagi, setelah itu mungkin kita tutup kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu. IP. Ambil gaji. Ya silakan Bapak Ibu, jika tidak ada. Jika tidak ada bisa ditutup Bapak Ibu. Iya Pak. Selvianus. Saya cuman mau menyampaikan permohonan maaf saja Pak. Saya tidak terlalu fokus mengikuti kegiatan. Ini tadi pun baru habis pulang antarkan anak-anak untuk museum keliling. Jadi bawa anak-anak juga tadi baru selesai tadi, baru masuk lagi. Iya Pak. Yang mau saya tanyakan nih Pak, masalah penulisan kami itu kan susunan alur cerita yang kami tulis itu belum pas lah kalau menurut saya. Saya teliti lagi, saya baca kembali ulasannya, ternyata dari alur susunan cerita saya itu tidak sesuai dengan daftar isi yang kami
yang saya serahkan waktu proses ISBN-nya kemarin, untuk ISBN kemarin. Jadi bab di situ kan dari awal saya ceritakan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu menceritakan ini. Tapi setelah saya nulis rupanya di daftar isi pengusulan ISBN kemarin itu ada satu bab yang lupa saya tulisnya di situ. Apakah tidak jadi masalah, Pak? Mungkin seperti itu, Pak. Makasih. Ya. Silakan Pak Mahrani ingin menanggapi. Oke. Pertama, apakah sudah diajukan ini, Pak? ISBN-nya? Pak ISBN sudah, Pak. Kalau sudah keluar ISBN, maka sebenarnya untuk isi dengan daftar isi, meskipun agak melenceng sedikit gitu ya, itu tidak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau seandainya mau kita ubah ke daftar isinya, karena sudah diajukan ISBN, maka tidak bisa. Judul dan daftar isi, Bapak Ibu, bisa diubah kapanpun sebelum ISBN keluar. Kalau udah keluar, maka kita harus ikut di situ. Nah, terkait misalkan Pak Silvianus, Pak saya udah telanjur nih gitu ya, dan telanjur nulis, bisa nggak dilencengkan sedikit, dibelokkan sedikit Pak, biar agak-agak mirip ke ininya. Kalau daftar isi Bapak misalkan ada 4 bab gitu ya, sedangkan Bapak jadinya ngembangkan jadi justru jadi 7 atau 6 bab gitu kan. Bagaimana bisa nggak 2 bab itu digabungkan jadi 1 saja, bisa mengarah ke bab tertentu. Sehingga apa? Sehingga tidak melenceng dari daftar isi. Gitu. Itu dikembangkan jadi bagian bab 1 misalkan A, B, gitu. Padahal sebenarnya 2 bab jadi bagian A dan bagian B gitu Pak. Nah itu kan lebih mensiasati biar bukunya tidak terlalu melenceng jauh gitu. Memang kalau karya itu terkadang kita sadar setelah sudah kita ajukan atau sudah kita selesaikan, baru sadar tuh, oh ternyata salah di sini, oh ternyata ini. Tapi ya sudah nggak apa-apa karena ini karya pertama gitu kan, waktunya juga udah mepet gitu ya. Lanjutkan saja Pak, nggak masalah. Cuman disiasati di isinya itu. Iya, kalau saya tuh bukan nambah Pak, karena waktu nulis daftar isinya itu ada satu bab yang terlewatkan. Oh gitu. Kalau boleh tahu apa Pak? Bab 1, bab 2 ada. Lalu langsung bab 4, bab 5, bab 3-nya ketinggalan saya tulisnya di situ. Oh, masih bisa dikejar nggak nulis bab 3-nya? Masih bisa sih. Ya udah kejar aja Pak. Nah Pak, masih ada waktu, kejar Pak. Jadi tulis buku itu tidak mesti harus berurutan kita selesaikan. Saya kadang-kadang hari ini dapat ide bab 1, besok bab 10 tulis. Lusa dapat ide bab 5 tulis. Lama-kelamaan selesai juga. Pak, nggak masalah Pak kalau bolong, yang penting masih ada waktu untuk nutup yang kosong itu. Iya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ya, jadi gitu Pak ya. Kita berdasarkan deadline yang dari supervisor berikan ke kita atau dari tim berikan ke kita Pak, batas penyerahan akhir naskah Bapak Ibu semua kita terima pekan depan. Karena pekan depan terakhir adalah pertemuan kita 11 dan 12. Diharapkan setelah pertemuan 11 dan 12, Bapak Ibu semua sudah menyerahkan naskahnya ke kita semua ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum selesai, silakan Pak Silvianus, mungkin bab yang ketiga ya belum. Silakan Bapak Ibu dikejar target-target yang sudah kita sepakati Bapak Ibu, yang mana dari awal kita sudah menyepakati bahwasanya target kita minimal itu 50 halaman per orang, sehingga nanti proses editing, layouting buku kita sudah mencapai minimal ya 100 halaman jika A4 kita tadi mencapai 50 halaman Bapak Ibu. Oke, jadi berhubung juga waktu ya Bapak Ibu sudah masuk waktu zuhur juga dan waktu sudah menunjukkan pukul 12.04, sudah lebih daripada hampir 20 menit pertemuan kita Bapak Ibu. Sangat semangat saya lihat Bapak Ibu dengan kedatangan master kita narasumber PUP Bapak Mahrani. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Mahrani yang telah memberikan motivasi, memberikan arahan kepada kita semua. Kepada Bapak Ibu, Kepala Sekolah, guru peserta WLG, SDC Bengkayang, kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya semua. Sebelum mengakhiri kegiatan kita Bapak Ibu, marilah kita on kamera dulu semua Bapak Ibu untuk mengambil foto sesi siangnya Bapak Ibu. Bapak Yosep, Ibu Elvi, Bapak Suparjo, Ibu Dewi Anggraini,
Pak Suparjo kayaknya di jalan tadi Ibu Pak, Leni, sama-sama. Marlina. Oh iya Pak, enggak apa-apa Pak. Oke. Oke, kita ambil sesi siang ya Pak ya. Oke, 1. Salam literasi lagi aja. Oke, mana dia? Oke, 1, 2, 3. Pak, bentar Pak, saya belum. Oh ya, ya Bu, kita ulang sekali lagi Bu ya. Iya. Ya, sebentar Bu ya, ini saya coba kopikan dulu. Atau Pak Tripal ini saya lagi ngadat WA-nya Pak, jaringannya nggak bisa kebuka WA-nya Pak. Pak Tripal boleh dibantu Pak? 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu. Udah Pak Tripal? Sebentar belum. 1, 2, 3. Oke. Udah ya Oke. Pak? Sudah Bu. Udah Ibu, udah. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tripal, terima kasih Pak Maharani dan Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, Bapak Ibu Dewan Guru beserta WLG SDC Kabupaten Bengkawang. Semoga kegiatan ini memberi semangat bagi kita semua untuk menyelesaikan deadline kita Bapak Ibu minggu depan, menyelesaikan semua naskah Bapak Ibu menjadi sebuah buku yang nantinya akan kita terbitkan Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelum akhiri sekali lagi Bapak Ibu, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Bapak Ibu. Berdoa dimulai. Doa selesai, terima kasih. Mohon maaf, mungkin ada salah kata dari kami, Bapak Ibu. Kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Izin pamit ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Marani. Keluar Pak. Selamat siang semua. Siang Pak Yosef. Siang. Ya. Terima kasih Pak Su. Sama-sama. Pak Susanto Ibu. jalan yuk. Ya. Pak Susanto jalan yuk. Dah selesai nih. Kemana tuh? Kemana tuh? Pak Tutut hebat, Pak Tutut hebat. Pak Tutut. Apa Bu? Minggu depan kita ketemu. Iya ya. Nanti kalau selesai kegiatan kita itu aja. Ketemu di Bengkayang. Nah, kumpul di Bengkayang nanti. Tanggal 11 Bapak Ibu kita ketemu ya Bapak Ibu tanggal 11. Iya ke Bengkayang. Kita nikmati hari-hari terakhir. Tempatnya di mana Pak? Tempatnya nanti akan informasi Pak. Belum ada jadwalnya sih Pak, pastinya tempatnya di mana Oh, Pak. iya, iya. Nah, Nanti akan informasikan ya Pak. Ke Wah. Hotel Lala Golden. Jadi Pak. Oke Pak ya, kita akhiri Pak ya. Pamit Pak.